Pemirsa kembali lagi masih dalam dialog malam bersama dengan Kang Abi dan juga Ibu Risti. Saya ingin ke Bu Risti dulu. Bu Risti, bagaimana Anda melihat kebijakan pemerintah dalam menjaga kesinambungan dunia usaha selama masa pandemi COVID-19 ini? Eh, saya berkomentar itu sudah pasti apabila menyuduti kebijakan-kebijakan dari pemerintah saat ini, pasti sudah ada pro kontra. Karena tadi kebijakan-kebijakan yang dilakukan, ada yang berkomentar mungkin sedikit lambat dalam menanggulangi apa yang terjadi saat ini, dan ada juga mungkin yang merespon secara positif dan negatif, itu hal yang biasa. Tapi bagi saya pribadi, saat ini kita harus melihat apa yang menjadi krusialnya dulu sekarang ini. Tadi kita sudah memilah-milah bahwa yang heterogen yang harus kita memang perhatikan, yaitu bagaimana kita membantu pengusaha yang memang betul-betul yang hari ini bisa makan besok tidak. Saya rasa itu yang memang menjadi PR bagi pemerintah. Bagaimana mungkin Pak Presiden sekarang ini kan sudah membentuk berbagai ini ya, ada pemulihan ekonomi nasional, jargon-jargon yang lainnya lah. Saya rasa dengan itu mudah-mudahan itu dijadikan doa dan saya menunggu kabar baik sehingga apa? Sehingga kita UMKM yang start memang betul yang paling bawah itu yang betul-betul yang harus kita perhatikan. Sehingga ketika ekonomi bawah sudah memang kita perhatikan, sudah pasti itu akan dengan sendirinya, Mbak, rantai perekonomian itu akan berjalan. Dan sementara dengan segala keterbatasan sekarang ini, ya alhamdulillah saya tetap bersyukur bahwa dengan 25% pun kita masih bisa dibuka. Itu kan paling tidak kita bisa survive dibandingkan dengan PSBB lockdown secara 100%. Nah itu saja sih mungkin yang saya lihat pemerintah ini sekarang sudah melakukan banyak kebijakan-kebijakan, terobosan-terobosan yang kita tunggu kabar baiknya. Dengan adanya pemerintah baru, adanya menteri-menteri baru yang energik, yang agresif, ya mudah-mudahan yang memang kompeten di bidangnya itu dia bisa lebih memperhatikan kepada kami para pelaku ekonomi yang bisa membantu bagaimana kita bisa survive untuk melawan pandemi ini. Oke. Bu Risti, PPKM ini kan diberlakukan tingkat partisipasi atau kegiatan masyarakat itu hanya 25%, hanya boleh 25% untuk perkantoran begitu ya. Untuk tempat makan pun juga dikurangi lagi tingkat partisipasinya. Nah, tapi sebelumnya pada saat pertengahan tahun lalu juga kan pada saat PSBB kemudian diberlakukan, ini juga awal mulanya tingkat partisipasi masyarakat itu 25% juga. Nah, apakah dari situ ada pertumbuhan yang cukup baik bagi para pengusaha atau seperti apa? Sudah pasti kan, dengan mungkin mereka kan ketika dari mulai Maret ya sampai bulan Agustus itu mereka sudah dikerangkeng dan dikurung ya, tahu mau ngapain ya. Mereka hanya bisa melakukan semuanya dari jarak jauh ya. Ketika diberlakukan seperti itu sudah pasti itu terjadi lonjakan. Bahkan tadi yang seperti Bapak Abi bilang, banyak juga yang memang akhirnya tidak begitu mengindahkan ataupun patuh terhadap apa yang dilakukan, apa yang diinginkan oleh pemerintah seperti 3M, penggunaan masker, jarak segala macam. Itu akhirnya karena mereka mungkin sudah terlalu excited dengan apa yang memang sudah dilonggarkan oleh pemerintah. Tetapi akhirnya berbanding lurus juga dengan kenaikan ini COVID lagi. Jadi kita pun nggak mau bahagia di atas penderitaan orang lain sudah pastinya. Tapi kalau memang dibuka secara 100%, tidak mudah juga karena mungkin kami selaku pelaku pengusaha ketika kita mau memperlakukan itu responnya pun berbeda dari kesadaran masyarakat kita tuh bisa diakui belum terlalu tinggi sehingga bahkan ada yang menganggap bahwa ini dianggap main-main. Tidak sedikit juga yang menganggap bahwa ini tuh main-main gitu, Bu. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Tetapi sudah pasti ketika ada pelonggaran dari pemerintah, pelonjakan dari teman-teman pengusaha itu sangat signifikan. Sehingga itu dijadikan angin segar ketika
pemberlakuan itu terjadi, tetapi ya sekarang pun sudah terjadi lagi seperti ini, ya kita harus sudah siap. Sebenarnya mungkin kita tidak tahu ini akan terjadi 1 tahun, 3 tahun, ataupun 10 tahun ke depan. Sehingga soft skill kita ini yang sekarang ini diharapkan nih, kita di challenge sebagai pengusaha. Ya, soft skill kita ini nih, soft skill kan kadang-kadang kita dulu itu tidak, soft skill kita tidak terchallenge ataupun tidak terasah. Di mana bagaimana kita bisa tetap positive thinking dalam keadaan yang serba keterpurukan ini. Bagaimana kita mempunyai sifat inovatif ketika kita tidak boleh survive di sini, kita beralih ke mungkin ke peluang yang lainnya. Bagaimana kita tetap semangat, itu kan soft skill yang memang itu tidak ada dalam bukunya. Nah, inilah positif yang menurut saya untuk para pengusaha, teman-teman yang lain, bagaimana kita mengasah soft skill kita dari keadaan negatif, bagaimana kita rubah menjadi keadaan positif. Nah, hal ini yang harus tetap disemangati oleh kita semuanya, ini tanggung jawab kita semuanya, terutama untuk pemerintah. Bahwa pemerintah tetap harus di garda paling depan, bahwa dia yang akan paling tidak membela kita. Gitu. Oke, dalam keadaan ini you are not alone. Kita punya kementerian-kementerian yang memang agresif untuk di situ. Nah, ini yang harus memang tadi Pak Abi bilang, disosialisasikan lagi. Kalau tidak bisa online, karena tidak semua masyarakat kita boleh dijangkau oleh online, berarti harus ada sosialisatornya, harus ada orang yang menyampaikan. Kalau dulu kan Mbak banyak sekali ya, misalnya di Posyandu, di mana orang itu ada asesmennya ada. Nah sekarang mungkin harus digerakkan lagi gitu, karena ini menjadi kendala nasional. Apabila UMKM kita lumpuh, maka perekonomian Indonesia lumpuh, karena hampir 75% perekonomian negeri ini memang ditopang oleh UMKM. Itu. Oke, saya ingin ke Kang Abi. Kang Abi, media mainstream seperti televisi ini kan masih tetap menjadi media yang terpercaya dibandingkan media sosial. Nah, bagaimana Anda melihat media saat ini sebagai sumber informasi COVID-19? Ya, sebenarnya saya mau nyambungin dari statement Bu Risti tadi soal dulu itu misalnya ada banyak posyandu dan sebagainya gitu kan, dan bahkan dulu kita mengenal dengan juru terang ya, bahasanya dari Departemen Penerangan ya. Jadi apapun yang kebijakan dari pemerintah itu akan diturunkan sampai level desa oleh aparat-aparatnya. Nah, keadaan ini sekarang, Sandra, meskipun sekarang kita punya media sosial yang notabene bisa semua orang pegang di tangannya, tapi itu belum tentu efektif. Kenapa? Karena kita tetap butuh yang namanya face-to-face communication tadi. Itu jauh lebih efektif daripada hanya sekedar melalui media sosial. Apalagi sekarang, kita sambungin nih ke bidang komunikasinya. Kita tahu ada hoax jelas kan, macam-macam kan. Disinformasi, misinformasi, malinformasi, rame lah pokoknya seperti itu. Nah, itu membuat yang namanya istilahnya peran media di sini sangat urgensinya sangat tinggi. Kita nggak bicara soal media televisi saja, yang merupakan bidang saya. Tapi kita juga bicara soal radio, kita bicara soal media konvensional berbasis internet, kita juga bicara soal media cetak, yang sekarang walaupun udah engap ya, Bu Risti ya, tapi kita masih bisa menyandarkan informasi di mereka lah sebenarnya gitu. Karena kenapa? Pada saat arus informasi sedemikian banyaknya, yang kita butuhkan sekarang sebenarnya bukan informasi lagi, tetapi orang yang mampu menyaring informasi itu sendiri. Nah, kita butuh orang-orang seperti itu. Kita butuh tokoh-tokoh seperti itu yang bisa membuat informasi ini hanya masuk misalnya yang diperlukan saja atau yang produktif saja, yang positif saja. Jadi mengurangi yang namanya dampak. Karena gini, untuk berperang melawan COVID ini, mau nggak mau kita harus bergandengan tangan sebagai manusia. Karena kalau satu aja nyelengceng satu gitu kan, ya semuanya kena. Kasarnya gitu sekarang kan. Ya itu yang terlihat dari Indonesia. Bagaimana sekarang, saya sekali lagi tidak menyalahkan pemerintahnya, tapi kita menyalahkan emang negara kita belum siap untuk menghadapi situasi seperti ini. Kelihatan, semua sudut perspektifnya. Mau dari politik, mau dari ekonomi, mau dari komunikasi, mau dari kesehatan bahkan. Kita nggak siap. Tapi kan kita nggak bisa nyalahin, kita nggak siap, udah kita diam aja, nggak gitu juga. Nah ini sambil kita membenahi, nah bagaimana kita berperan sebagai agen-agen komunikasi ini untuk menginformasikan, minimal tadi pemerintah punya apa, kita punya satu kesepakatan, kita berbaris, kita berpegang tangan, apa yang bisa kita bantu. Tentunya saya sebagai media juga
ada fungsi kritik juga ya, nggak mungkin saya nggak melakukan fungsi kritik, tapi kan dalam hal ini kan kritik yang membangun. Bagaimana kita, tadi Sandra bilang, gimana sih terhadap kebijakan pemerintah, saya kritik tadi kan, too much, saya bilang, terlalu ribet. Ayo simpelkan saja, yang kita butuh bukan istilahnya, tapi nyampe ke orang-orangnya gitu kan. Kalau istilah semua orang juga bisa bikin istilah, anak saya juga bisa bikin istilah gitu kan. Tapi kan masalahnya adalah bagaimana istilah-istilah itu diterapkan sampai ke level-level paling bawah. Karena itulah yang akan yang melawan COVID sekarang. Bukan kebijakan, bukan kita, per orang. Itu yang saya bilang. Jadi bagaimana peran media televisi sama. Semuanya dengan mau media-media, mau orang per orang, mau tadi PNS, mau itu pengusaha, kita punya lawan yang sama kok, nggak berubah. COVID-nya nggak berubah untuk Sandra dan saya, sama aja virusnya. Atau mau Bu Risti, sama aja. Jadi ya kita bergandengan tangan lah kuncinya di sini. Oke. Kang Abi, nggak sedikit juga maksudnya anggapan masyarakat ini bahwa media ini saat menyampaikan informasi-informasi terkait COVID ini kadang membuat masyarakat menjadi lebih khawatir. Nah, bagaimana Kang Abi melihat ini? Setuju. Jadi ini juga selain tadi secara eksternal kita harus seperti apa, internalnya saya juga melakukan otokritik juga bagaimana kehidupan media sekarang sendiri. Ya mungkin tadi ya, kalau saya culasnya saya bilang bahwa tidak hanya industri juga, media juga industri. Media juga butuh hidup gitu kan. Mereka harus mencari cara tadi kan, celah bagaimana mereka bisa hidup. Nah, salah satunya cara yang jorok tadi kan, bahwa dia melakukan berita-berita hiperbolis, mereka melakukan berita-berita yang istilahnya tidak memberikan sesuatu yang positif bagi publik. Padahal kan amanat undang-undang penyiaran dan juga kode etik penyiaran adalah kita harus beritikat baik kan terhadap masyarakat itu. Kita harus bawa apa untuk masyarakat itu. Nah, yang saya bilang, jadi memang contohnya adalah seperti ini. Ini simpel, bahwa pada saat kita bicara COVID, kita harus mendudukan konteksnya. COVID adalah masalah kesehatan. Tapi seringkali orang-orang ini menariknya ke ranah-ranah yang lain, seperti ranah politik. Ya, bukan kita mendiskreditkan politisi, bukan. Tapi jelas bidang mereka bukan bicara soal COVID. Ya enggak? Nah, itu narasumber-narasumber seperti itu harus kita pilih yang benar-benar punya kompetensi sehingga bisa menyadarkan masyarakat apa itu situasi yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi bukan hanya hal yang diinginkan oleh masyarakat, tetapi media juga harus memberikan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diinginkan dan dibutuhkan ini hal yang bisa berbeda sekali. Nah, disinilah kearifan kita semua ya. Di hulunya medianya sudah bagus seharusnya, di hilirnya juga kita harus perkuat literasi informasi bagi publik ini sendiri. Apalagi sekarang zamannya media sosial, di mana hulu dan hilir nggak jelas yang mana. Iya. Ya kan? Nah, itu yang saya bilang. Betul. Kita nggak siap selama 10 tahun ini, kita terbiasa untuk membebaskan diri dengan segala informasi yang salah, gitu kan. Sehingga pada saat kita butuh informasi yang benar sekarang, kita kerepotan sendiri. Seperti itu, Sandra. Oke. Nah, Kang Abi sebagai media yang terpercaya jauh dari informasi hoax, apa yang harus dilakukan oleh media agar masyarakat menjadi lebih tenang dan tidak takut secara berlebihan? Media itu adalah salah satu fungsinya adalah to inform. Jadi tetap kembalikan ke fitrahnya bahwa pada saat situasi seperti ini bukan unsur hiburannya yang diketemukan, tapi kita juga harus memasukkan unsur informasi dan unsur to educate juga. Itu adalah unsur-unsur yang tidak terpisahkan. Kenapa media massa itu ada? Nah, saat ini betul yang namanya kebahagiaan itu bisa membuat imun meningkat ya, itu faktor lainnya ya. Tetapi yang kita bisa bilang di sini adalah faktor lainnya yang sangat dibutuhkan oleh kita adalah informasi yang benar-benar akurat, informasi yang secara proximity dekat dengan rakyat, dengan masyarakat, sehingga tidak kesannya itu kan masalah lain gitu. Enggak. COVID itu ada di sekitar kita hadirkan itu, kita berikan contoh. Mungkin beberapa orang yang mungkin sudah jenuh melihat bahwa media kan menakut-nakuti aja gitu kan. Ya, itu adalah efek lainnya. Tetapi bagaimana cara kita mengemasnya sebagai sebuah berita sehingga informasi itu tidak menakut-nakuti, tapi membuat kewaspadaan kita meningkat. Tipis, tapi itulah seninya komunikasi kan. Seninya komunikasi, seninya media seperti itu. Oke. Saya ingin ke Bu Risti lagi. Bu Risti, stimulus ekonomi, restrukturisasi pembiayaan yang selama ini diberikan pemerintah kepada dunia usaha, apakah sudah bisa membuat nafas panjang bagi dunia usaha? Tentunya ini merupakan salah satu usaha dari pemerintah sebenarnya untuk memberikan sedikitnya we buying time
we buying time dengan cara sekarang ini salah satu strategi dari Kementerian Keuangan Bu Sri Mulyani melihat bahwa dengan restrukturisasi tentang pembiayaan ataupun tentang hutang ataupun tentang pajak yang memang diberlakukan saat ini sudah pasti itu sangat membantu untuk kami para pengusaha tetapi again yang saya bilang kita ini memikirkan justru pengusaha yang heterogen tadi yang di bawah karena mungkin mereka sebenarnya tidak bankable sama sekali. Saya lebih fokus sebenarnya yang mau dibahas di sini yang harus disampaikan oleh Mas Abi. Ini halo, bagaimana nih UMKM yang di sana, apa kabarnya? Bukan kalau bagi kami, kita sekarang ini dengan keadaan seperti ini, insya Allah masih bisa makan. Mungkin yang tadinya makan daging everyday di luar restoran sekarang masih bisa masak sendiri, dan kita masih bisa dengan cara membayar sosial media, digital segala macam itu masih bisa kita mengconvince market yang memang masih bisa membeli produk kita. Tetapi ini yang tadi UMKM yang betul-betul dia baru berjalan day by day, day to day-nya itu, yang bahkan dari bank juga mereka tidak bankable. Nah ini bagaimana sehingga ada program bantuan langsung ataupun tadi ada apapun itu dan ya sangat disayangkan program itu pun ternyata masih kurang diamanahkan oleh pihak-pihak tertentu yang justru itu menjadi prihatin bagi saya di masa yang serba sulit sekarang ini masih ada pihak-pihak apalagi itu menjadi contoh bagi kita yaitu dari pemerintah itu sendiri melakukan hal-hal yang menurut kami itu sangat disayangkan sehingga mungkin saya di sini karena di sini ada Kang Abi yang bisa sebagai pembawa berita, Mbak Sandra, untuk kita lebih yuk gimana nih yang teman-teman kita UMKM yang benar-benar akhirnya tidak makan gara-gara pandemi ini. Rasanya itu lebih bijak kita mengangkat di situ. Kenapa? Orang-orang yang memang di UMKM menengah, saya rasa bagaimanapun dia masih bisa bertahan. Karena dia masih ada capital pada saat dari 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang dia masih simpan saving money company dia masih ada. Tetapi untuk UMKM yang betul-betul dia day by day, dia tidak jualan hari ini Mbak, dia tidak makan, seluruh keluarganya tidak makan. Nah ini yang jadi harus PR pemerintah dan yang harus menjadi PR kita bersama, saya juga sebagai pengusaha bagaimana mengangkat mereka ataupun kita menggapai tangan mereka. Mas Abi pun di bidang di persiaran bagaimana bisa menyampaikan terhadap masyarakat luas bahwa ini ada loh di sekitar kita gitu. Itu. Tapi untuk tadi yang mungkin restrukturisasi biaya ataupun pemberian biaya secara langsung sekarang ini sudah pasti itu sangat kami apresiasi ya langkah pemerintah yang mungkin masih memang belum maksimal dan saya yakin bahwa pemerintah sedang melakukan adjustment karena ini pun bagi pemerintah dia pun tidak ready Mbak. We are not ready with this situation. Tidak ada satu orang pun yang siap dengan keadaan seperti ini. Kalau saya melihat ini pun gelombang tsunami ini bukan hanya ke ekonomi bawah, tetapi giant company pun dia merasakan mungkin bahkan mereka sampai berapa triliun dia harus kehilangan income gitu. Tapi paling tidak dia masih ada akses gitu Mbak. Nah sementara kalau orang yang UMKM yang di bawah ini, betul Mbak, dia tidak jualan hari ini karena hujan misalnya, tukang rujak aja, dia tidak jualan hari ini. Dia dapat uang hari ini 50.000 ataupun 100.000 per hari. Sudah, dia tidak makan seluruh keluarga. Saya merinding kalau ini. Nah itu yang benar-benar menjadi PR kita semua gitu. Karena kebetulan kalau melihat dari dana pemerintah untuk bantuan COVID ini lumayan besar. Jadi sehingga diharapkan tepat sasaran. Nah itu teman-teman kita harus mengingatkan kepada pemerintah untuk senantiasa melakukan segala sesuatunya tepat sasaran. Oke, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita, tapi kita harus jeda dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.